Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata kemarin masih ada, saya lihat 3 bagian pertanyaan gitu ya, yang belum terjawab semua, yaitu Born Oppenheimer, PSEPR, sama Born Order ya. Yang tanya sekitar itu gitu loh ya, topiknya. Pertanyaannya sih macam-macam, tapi sekitar itu. Baiklah, saya mulai dari pendekatan Born Oppenheimer dulu. Jadi, ketika membahas molekul, ya, kemarin mungkin saya sudah cerita bagaimana pergerakan partikel-partikel atomik, ya, bagaimana pergerakan elektron, bagaimana pergerakan inti. Saya sudah cerita belum? Oh, belum. Iya, ya. Baiklah, kalau gitu kita harus memulai dari eh, pergerakan partikel-partikel subatomik ini, penyusun atom ini. Nah, nanti itu agak yang akhirnya akan membawa pendekatan yang berbeda ketika kita membahas atom dengan membahas molekul. Nah, gitu ya. Jadi, atom itu terdiri atas inti atom. Inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Proton memiliki massa, ya. Coba dicari di googling massa proton berapa. Elektron itu di luar inti atom, dia mengelilingi inti dan memiliki muatan negatif. Elektron juga memiliki massa. Coba di googling, massa proton berapa, massa elektron berapa. Massa proton sama dengan 1,6 kali 27 kilogram. Kalau massa elektron, oh massa elektron. Angkanya berapa, ada nggak angkanya? Yang lain juga nyari, ya siapa tahu keliru datanya. Dua empat, satuannya apa? Kalau kilogram jadinya 27. Kalau massa elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Kalau yang nyari banyak kan jadi sepakat ya, enggak jadi keliru-keliru ya. Nah, jadi kita lihat ini perbandingan massa proton dengan massa elektron itu kira-kira 10.000 kalinya ya. 10 pangkat 4 bedanya. Elektron 10.000 kali lebih ringan daripada proton. Jadi kalau misalkan saya punya benda beratnya 1 kilogram, 10.000 kalinya itu adalah 10.000 kilogram atau 10 ton. Kan gini kan? Ya. Jadi bandingannya, ya bayangkan saja kira-kira apa yang beratnya 10 ton, apa yang beratnya 1 kilogram gitu ya. Kalau 1 kilogram mungkin kita beli gula biasanya 1 kilogram ya segitu kan gitu ya. Kalau 10 ton ini apa ya? Yang enak mungkin truk gitu ya. Truk itu kalau misalkan beratnya 1 ton, ya maka 10 ton itu 10 truk kan begitu ya. Ya, ya ini untuk mempermudahkan kita melihat ini sebesar apa perbandingannya, kan gitu ya. Nah, ternyata barang 1 kilo ini tadi
berkeliling mengitari yang 10 ton ini tadi. Ya, kita bisa bayangkan betapa beratnya yang 10 ton itu, kan gitu, dibandingkan yang 1 kilogram itu tadi. Ya, sehingga kemudian kita bisa mengetahui bahwa elektron itu mengitari inti itu dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada proton. Ya, jauh lebih cepat dari proton. Gerakan elektron sendiri sebenarnya banyak kompleks ya. Gerakan proton itu dia melakukan rotasi pada sumbunya sendiri. Kemudian dia membentuk semacam arus berputar di dalam orbitalnya, kan gitu. Yaitu orbitalnya itu sebenarnya kan tidak selalu seperti lintasan orbit planet ya, nggak seperti itu kan. Ya, itu dia mengelilingi inti, dan intinya sendiri dia itu juga berotasi pada sumbunya pada saat yang bersamaan. Di dalam ruangan inti itu juga berjalan-jalan ya. Jadi bayangkan kita punya satu gas atom, gas mulia helium gitu ya, di dalam ruangan. Dia kan hanya satu atom kan, bukan molekul. Nah, itu kan dia bisa bergerak dengan cepat kemana-mana ya. Ya, taunya dari kalau gas itu bisa bergerak cepat itu taunya dari mana? Buktinya apa? Gitu. Kemarin saya belum cerita soal ini. Oh iya. Kalau di teman ada deh, ada yang pakai parfum kan gitu. Ya. Itu cepat nyebar nggak? Yang nyebar apanya? Baunya itu berasal dari mana? Dari molekul-molekul parfum itu ya, dia dalam bentuk gas, dia pergi kemana-mana ya kan? Itu juga kalau pakai minyak kayu putih kan juga gitu. Ya, jadi atom itu di dalam ruang dia juga bergerak ke di dalam ruang, terserah kemana gerakannya. Itu kan apa namanya, acak ya gerakannya, atau kita menyebutnya geraknya Brownian gitu ya, kita acak. Nah, sementara elektron ini kan mengikuti gerakan elektron itu dia kemana saja perginya. Ya, jadi elektron itu berputar pada sumbunya sendiri, kemudian secara bersamaan dia itu sambil berputar, sambil mengelilingi inti di dalam orbitalnya. Dia jadi sebenarnya di dalam orbitalnya itu kan elektronnya menjadi seperti awan ya, karena apa namanya, bentuknya yang sangat kecil sekali, ukurannya kecil, dan kemudian sifat gelombangnya menjadi dominan. Akhirnya dia menjadi seperti awan yang berputar-putar gitu kan di sekeliling inti. Pada saat yang bersamaan dia itu berputar itu ya ngikuti intinya, pergi ke sana, intinya ke sana, elektronnya juga ikut ke sana ya. Bayangkan gerakannya. Jadi gerakan inti itu bukan cuman gerakan elektron itu bukan cuma muter di sekeliling inti gini, tapi dia juga intinya ikut, dia ikut, ikut, ya, gini terus ya. Jadi betapa kita bisa membayangkan betapa rumitnya untuk menentukan posisi elektron, karena posisinya itu sangat dipengaruhi oleh di mana intinya. Itu kenyataannya. Nah, terus itu sesuatu yang sangat sulit untuk diselesaikan. Coba ini elektron protonnya habis jalan ke sini, dia juga ke sini, jalan ke sini ya. Ya, betapa rumitnya gitu. Nah, akhirnya kemudian Von Oppenheimer itu mengusulkan Bina agar masalah ini bisa terselesaikan kan gitu, sehingga kita bisa menghitung sifat-sifat molekul. Nah, gitu ya. Kalau kemarin sifat-sifat atom sudah bisa terselesaikan, ya, atom hidrogeni. Akhirnya Von Oppenheimer itu mengusulkan bahwa seperti kalau kemarin di dalam si atomik, nah, gitu ya.
Hidrogenik itu merupakan perkalian antara dua fungsi. Fungsi apa saja? Fungsi apa? Ini Pak Anton ini. Fungsi gelombang atom hidrogenik itu merupakan perkalian dari dua komponen fungsi. Apa saja itu namanya? Fungsi ya, psi. Bukan Hamiltonian. Kalau Hamiltonian itu operator ya. Ini psi-nya. Fungsi radial dengan fungsi anguler. Kayak gini ya mungkin simbolnya ya. Ya nggak? Tapi sebenarnya fungsi atomik itu apa ada dua? Fungsi atom hidrogen itu apa ada dua? Fungsi gelombang elektron itu apa ada dua? Enggak kan? Ya dia ya utuh saja fungsi gelombang elektron. Begitu satu elektron punyanya hidrogen gitu ya sudah satu saja dia itu. Ya. Tapi terus kemudian agar lebih mudah penanganannya maka dipisahkan yang namanya pemisahan fungsi ya, bahwa ada bagian fungsi yang ya sifatnya radial atau bergantung kepada jarak. Terus ada juga bagian fungsi yang dia bergantung kepada sudut anguler ya, sudut anguler karena ternyata fungsi ini, elektron ini bergerak di dalam ruang tidak hanya satu dimensi, tetapi tiga dimensi. Saya sudah cerita kemarin kayaknya yang ini ya. Ya nggak? Belum? Oh iya, belum. Oh, mungkin di kelas yang lain. Saya agak lupa di kelas yang mana itu soalnya. Ya. Jadi ini fungsi radial, yang ini fungsi anguler. Anguler itu sudut ya. Jadi fungsi yang nilainya berubah ketika sudut itu berubah. Sebenarnya ini ya jadinya ya satu aja C-nya ini. Kalau bentuknya begini nanti membentuk C atomik yang kayak orbital yang kayak gitu ya, yang bola itu ya. Misalkan fungsi radialnya kayak begini, kayak apa ya? Mungkin begini, gitu ya. Fungsi radialnya maka nantinya dapatnya orbital 2s. Bayangin setelah ditambah dengan fungsi anguler, orbitalnya menjadi 2s. Ya, ini ada bagian di tengah itu boleh jadi ada elektronnya tinggi, kemudian ada hilang di sini kayak lubang, kemudian ada lagi di luarnya. Itu ya. Demikian juga untuk si molekuler itu tadi agar bisa terselesaikan, bisa mendapatkan fungsinya, maka kita pisahkan saja bagian yang rumit itu. Anggap saja bahwa karena inti atom itu sangat berat dibandingkan dengan elektron, sehingga elektron bergerak jauh lebih cepat daripada inti. Bayangannya elektron itu mungkin sudah berputar penuh 360 derajat, inti itu masih belum beranjak. Nah, gitu ya. Akhirnya kemudian kita bisa untuk momen itu kita bisa menghitung posisi posisi elektron ketika inti itu diam pada posisi itu gitu. Jadi posisi intinya belum berubah. Nah, jadi akhirnya kita bisa misalkan nanti terus dikalikan dengan fungsi yang dia berubah sesuai dengan perubahan posisi inti. Karena itu maka si molekuler von Oppenheimer pendekatan von Oppenheimer si molekul itu dipisahkan antara bagian C yang nilainya hanya bergantung pada posisi posisi elektron
dikalikan dengan sebuah fungsi yang nilainya hanya bergantung pada posisi inti. Jadi ini seperti ini logikanya. Nah, jadi misalkan ini molekul hidrogen H2, ion, elektronnya hanya satu, gitu ya. Elektronnya hanya satu, kita taruh di tengah aja biar adil. Nah, maka jarak antar inti simbolnya R besar, jarak elektron dengan inti ini adalah R kecil. Nah, pada saat bergantung pada R kecil, titik ini diem, inti ini diem pada saat itu, belum berubah. Nah, gitu ya. Nanti dikalikan dengan fungsi yang menggambarkan perubahan inti ini. Jadi intinya jalan kemana gitu ya. Gitu, sendiri-sendiri. Itu adalah pendekatan yang diajukan oleh von Oppenheimer. Dan saya kira pendekatan itu bisa diterima berdasarkan logika ini tadi, ya, massa dari proton dengan elektron. Dan ternyata ketika nanti, gitu ya, ketika nanti akhirnya sudah dihitung benar-benar angkanya, pendekatan ini bisa memberikan sampai ya kira-kira 95% lah dari nilai energi yang sesungguhnya. Jadi ada error itu sekitar 5% karena pengabaian ini tadi. Nanti tapi itu diterapkannya di teori orbital molekul. Jadi ini masih bercerita tentang dasar. Jadi pendekatan von Oppenheimer ini utamanya nanti akan secara kuantitatif menjadi dasar bagi perhitungan-perhitungan energi menggunakan teori orbital molekuler. Teori orbital molekuler itu yang mendasarkan diri perhitungannya pada mekanika kuantum. Nah, di awal sebelum masuk ke sana, itu kita ingat kembali, rewind gitu ya, tentang teori ikatan valensi. Ini insya Allah sudah dipelajari di mata kuliah ikatan kimia ya. Intinya, teori ikatan valensi mengatakan bahwa ikatan antar atom itu terjadi akibat tumpang tindih elektron valensi. Jadi ada elektron valensi, ada elektron apa lagi satunya? Elektron kulit dalam. Ya, misalkan atom oksigen. Konfigurasi keadaan dasarnya apa? Masa 1s1? 1s2, 4 ya. Elektron valensinya yang mana? Elektron valensinya yang ini ya. Kenapa? Pada kulit memang kulit itu ditunjukkan dengan apa? Angka 2 ini menunjukkan kulit. Ini berarti kulit yang nomor 1. Ini kulit yang nomor 2. Ini elektron yang di sini disebut sebagai elektron apa? Elektron kulit dalam. Ya, kalau kita lihat dalam diagram tingkat energi, ya, nyambung aja ini. Diagram tingkat energi, misalkan ini energi ya, semakin ke atas nilainya semakin besar. Misalkan kulit 1 ada di sini,
kulit 2 ada di sini. Ya, kulit 1 orbitalnya hanya ada satu di kulit 2 ada orbital 2s sama 2p. 2p agak sedikit di atas nilai energinya daripada 2s. Ya. Jadi antara satu kulit dengan kulit yang lain itu memang beda energinya besar. Tapi kalau dalam satu kulit itu tidak terlalu besar. Nah, jadi teori ikatan valensi itu menyatakan bahwa ikatan terjadi hanya melibatkan elektron valensi. Elektronnya ini saja, yang ini enggak ikut. Dan ikatan terbentuk pada daerah antar inti. Jadi misalkan ini atom O, saya ganti O ya. O dengan O, misalkan maka daerah antar inti itu di sini. Ikatan terjadinya di tengah-tengah daerah antar inti. Nah, ini terus kemudian menghasilkan teori ikatan valensi. Ada dua kemungkinan terjadinya tumpang tindih itu. Seperti yang kemarin kita pelajari tentang sifat gelombang, gitu ya. Ada dua kemungkinan. Saya ngomong apa ya? Ngomong apa dulu? Ada dua kemungkinan terbentuknya tumpang tindih ini karena karena orbital itu adalah psi, gitu ya, bisa digambarkan sebagai fungsi gelombang. Maka jika ada atom O dengan atom O yang lain, dia saya gambarkan orbitalnya saja ya. Misalkan atom O, ini atom O, orbital valensinya itu ada 2s, terus kemudian ada orbital P, ini misalkan PY, yang ini PX, yang ini PZ. Yang satunya juga sama, ya, elektron valensinya ya pada orbital 2s, kemudian PX, PY, dan PZ. Terus kemudian ketika atom-atom itu mulai saling mendekati satu sama lain, ya, mendekati gitu, maka mulai terjadi interaksi antara ini apa namanya orbital yang saling berdekatan. Saya ingin memberitahu bahwa atomnya di sini tadi O, yang satunya di sini pada papan tulis. Sumbu pada papan tulis ini yang mendatar namanya sumbu E. Karena dia melewati dua inti atom yang berikatan, kita menyebutnya dia sebagai sumbu antar inti. Sumbu X-nya itu adalah sumbu antar inti. Kemudian ini mulai berinteraksi, namanya gelombang, fungsi gelombang kalau ketemu dia mengalami interferensi ya. Kemudian kalau interferensinya konstruktif gitu ya, maka akan terbentuk tumpang tindih. Misalkan ini fasa gelombangnya sama, positif sama positif, kan gitu ya. Terbentuk tumpang tindih, digambarkan elektronnya ada di sini, ya, berada di antara daerah antar inti namanya, bukan di sebelah sini, tapi di daerah antar inti yang di sini tadi.
Ini kalau orbital yang bertumpang tindih persis pada sumbu antar inti. Bisa juga terjadi karena sebenarnya ini O-nya ini kan saling dekat ya, bukan orbitalnya yang kemudian jadi memanjang gitu ya. Nah, bisa juga terjadi ini apa namanya interaksi antara orbital yang lain yang masih ini kalau ini pengisiannya bagaimana ya PY, PX, PZ. Empat ini bagaimana mengisinya? Ini satu, dua, tiga, empat kan? Gimana ini nih? Ini. Jadi masih ada dua orbital yang kosong yang siap dipakai berinteraksi. Sehingga ini maka ada dua. Misalkan yang kosong saya ganti namanya ya. PZ, ini PX, PY. Biar sesuai dengan gambarnya maksudnya ya. Jadi ini bisa ketemu dengan orbital PX, PY, PZ yang lain dari atom O yang lain, ya. Misalkan ini masuk ke sini, ini berinteraksi dengan ini, ya. Ini yang PX sama PX ketemu, dia membentuk ikatan apa namanya? Ikatan sigma. Kan kemarin sudah, kalau nggak salah sudah ya melihat bahwa penamaan ikatan sigma itu kan dilihat dari sumbu antar inti dan bentuknya seperti orbital S. Sudah, sudah ya. Terus kemudian yang ini juga bisa berinteraksi PY sama PY. PY ketemu sama PY, dia membentuk ikatan tapi tidak pada sumbu antar inti. Dia di luar sumbu antar inti. Kemudian dia membentuk interaksi konstruktif, bentuk ikatan inti. Seperti ini. Sampai titik ini teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi. Sekarang apa ada kelemahannya? Kalau dari O2 nggak ada kelemahannya. Teori ikatan valensi bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana kalau molekulnya adalah C? CH4, ini metana ya. Konfigurasi keadaan dasar elektron atom C apa saja? 1s2, 1s2, 2p2, 2p2. Ini kita lihat PX, PY, PZ. Isinya ini hanya dua ya. Jadi bagaimana begini? Ya. Kalau kita mengikuti teori ikatan valensi, maka ini kenyataan ya, fakta ada molekul CH4. Ya, di alam ini ada, dia stabil. Nah, ada 4 atom H dengan konfigurasi elektron 1s1 itu yang berikatan dengan C. Jadi bisa masuk ke sini satu, terus ada satu lagi masuk ke sini satu bisa. Ini masuk ke mana ke sini? Yang ini masuk ke sini juga karena nggak ada tempat yang lain. Kalau kita lihat ini, kita lihat lagi orbital, bentuk orbitalnya atom C ya, C. Langsung kita bikin yang orbital P aja ya. Yang keduanya nggak kita lihat dulu ya. Misalkan ini PX, ini PY, ini PZ. Maka
atom hidrogen itu akan terikat di yang pertama. Dia masuk ke orbital B, ya. Jadi di sini ya terikatnya. Dia membentuk ikatan sigma karena ini adalah inti atom, ini inti atom. Ini inti atom C, ini inti atom H. Jadi ikatannya terjadi pada daerah antar inti dengan sumbu antar inti. Ikatan namanya ikatan sigma. Yang kedua, hidrogen berikatan dengan PJ. Anggap di sini ya. Hidrogen atom C ini juga ikatan sigma. Yang satunya dia bentuk dengan PZ. PZ di sini. Tapi ada dua. Nah, di sini satunya tumpuk, gitu ya. Atau hidrogennya ini ada dua itu. Gitu ya. Mestinya kalau kita melihat dari bentuk begini, sudut CH4 itu bentuknya adalah begini. 90 derajat, yang satunya 90 derajat juga, tapi ke depan gini loh ya sebenarnya ya. Tunggu Z itu ke depan, ini ada dua atom H, satu atom H, satu atom H. Ini 90 derajat. Ternyata faktanya CH4 itu membentuk struktur bentuknya ya, di mana sudutnya ini adalah 109 derajat. Ya. Jadi teori ikatan koordinasi doang ini tidak bisa menjelaskan kasus CH4 ini. Hanya kemudian diperkenalkanlah teori yang baru. Kayaknya kalau begini 109 dan semuanya ini sudutnya 109, ya, maka mestinya berarti atom hidrogen itu menempatkan diri di ruangan di sekitar atom C sedemikian rupa sehingga dia itu jaraknya sama jauhnya ke semua atom yang lain. Kan gitu. Maka mestinya kayaknya itu berarti misalkan tumpang tindihnya elektron gitu ya, ya itu harus dibagi sama rata kan gitu ya. Berada pada jarak yang sama jauhnya. Nah, kemudian diperkenalkanlah yang namanya hibridisasi. Karena orbital valensinya C ini, kalau H dia cuma punya satu orbital kan gitu, ya. Berarti atom C ini elektron valensinya mengalami hibridisasi, pencampuran orbital dari elektron valensi ini, orbital elektron valensi ini membentuk pokoknya orbital ada jumlahnya 4 dan semuanya sama sifatnya. Gitu ya. Jadi yang tadinya S sama P, ini ada 3P, ya, orbital S terhibridisasi membentuk orbital 4 buah yang semua energinya sama, sifatnya juga sama. Karena orbital itu pencampuran dari satu orbital S dan 3 orbital P, kita menyebut orbital ini adalah sp3. Jadi ini namanya orbital sp3, 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 semuanya sama. Energinya sama. Orbital yang berbeda-beda tapi energinya sama kita sebut dia degenerate atau terdegenerasi. Bahasa Inggrisnya degenerate. Nah, gitu ya. Terus bentuknya seperti apa? Ya pokoknya sedemikian rupa dia berada pada sudut 109 ya gitu ya. Yang paling bawah bentuknya. Nah, ini terjadi
ada orbital sp3 dari C tumpang tindih dengan orbital H, yang satu S ininya. Yang satunya di ini gitu ya. Berikatan dengan H. Berikatan dengan H, berikatan dengan H. Jadi yang paling apa namanya? Yang paling rasional seperti ini untuk bisa menjelaskan fakta bahwa struktur metana itu sudutnya adalah 109 derajat. Ternyata bentuk sp3 itu enggak cuma bulat begini ya. Pencampuran antara bentuk orbital S dengan orbital P itu hasilnya menjadi begini. Apa? Ada satu yang besar dan kemudian satu robotnya mengecil. Nah, dan ini berada pada 4 sudut ini semuanya. Ada 4 sp3 pada 4 sudut ini posisi. Itu hibridisasi. Terus kemudian ketika menjelaskan fenomena yang lain, molekul H2O ya, H2S dan H2 telurium seperti yang ada di dalam video itu dibahas ya. Sudutnya berapa ini? OHH ini keliru. S H2 telurium H2. Sudutnya berapa ini? Tidak ingat videonya kemarin? Ini H2O sudutnya berapa? 100? Berapa? 109 apa 104? Ya, kamu cari. Kamu googling. Ya. 104. Ya. Yang ini? Yang ini? Enggak. Ini 92. Yang ini 90. Ini fakta ya. Ini fakta. Oksigen, sulfur, sama telurium itu satu golongan. Berarti dia memiliki orbital valensi yang sama seperti ini. Dengan sulfur itu 3s, baris ketiga, periode 3. Telurium itu 5s, karena pada periode ke-5. Nah, tapi sama seperti ini. Sehingga kayaknya kalau H2O itu hanya mengikuti teori ikatan valensi seperti ini, tanpa hibridisasi, tanpa terjadi hibridisasi, maka oksigen itu mestinya masuknya ya ke sini kan, hidrogen. Saya ganti hidrogen ya. Ada hidrogen 2, satu S1, satu S1 ya. Mestinya masuknya ke sini kan? Kalau masuknya ke sini, maka ikatan yang terbentuk itu menjadi kalau ini sumbu X, ini Y, ini Z. Nah, pada sumbu X ini masuk satu atom hidrogen membentuk ikatan di sini, ikatan sik. Nah, yang satunya pada sumbu Y berarti di sini ya. Hidrogen masuk dia membentuk satu ikatan sik. Nah, ini sudutnya berapa? 90 derajat. Harusnya 90 derajat kalau mengikuti ikatan valensi. Tapi ternyata 104. Jadi mestinya dia mengikuti hibridisasi. Dia mengalami hibridisasi cocoknya gitu ya namanya. Manusia itu kan menteorikan dari fakta yang ada. Jadi mestinya dia bentuk hibridisasi semacam ini sehingga bentuknya tetrahedral aslinya kan gitu ya. Cuma tetrahedral itu yang berikatan dengan H hanya 2.
Yang satunya dia elektron mandiri. Nah, di sini elektron mandiri biasanya gini ya. Karena berasal dari ini dia elektron mandirinya. Mana-mana. Nah, ini PZ sama 2S ini ya. Elektron valensi. Tapi kok tidak 109 derajat? Kan mestinya 109 kalau sp3 ya. Yang kemudian, oh kayaknya begini. Elektron mandiri di sini, ini dia sifatnya itu memiliki tolakan yang agak agak lebih gitu. Sehingga ini jadinya 104. Nah, ini yang disebut sebagai teori PSE. Ya. Valence cell elektron pair repulsion. Jadi teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Jadi pasangan elektron dari kulit valensi, pasangan apapun itu sebenarnya, baik yang mandiri maupun yang terikat, itu dia itu memiliki kekuatan untuk saling menolak satu sama lain. Kalau ada 4 berarti dia ya keempatnya itu saling menolak satu sama lain dan kemudian mestinya sama kuatnya. Nah, gitu. Kalau itu jenisnya sama kuatnya sehingga keempat pasangan elektron itu akan berada pada posisi demikian rupa sehingga saling yang paling kecil tolakannya di antara mereka. Jadi yang paling jauh, ya di sudut-sudut yang paling jauh. Sehingga kemudian yang sp3 membentuk bentuk tetrahedral. Itu yang namanya teori PSE. Dan itu bisa digunakan sampai periode 2 ternyata. Karena pada periode 3 sama 5 terjadi penyimpangan, ternyata agak jauh penyimpangannya. Ternyata H2S sudutnya 92, tellurium malah 90. Kalau 90 berarti kan seperti ini. Ya, kalau seperti ini maka kita nggak cocok kalau mengatakan terjadi hibridisasi, kan gitu kan? Kalau seperti ini maka artinya tidak terjadi hibridisasi pada tellurium. Nah gitu ya. Terus ada yang tanya kenapa tellurium kok nggak terjadi hibridisasi? Yaitu terkait dengan periodanya. Periodanya yang 5 itu tadi. Kalau periode itu, ini kan periode itu kulit ya. Seiring dengan kulit kan ya periode itu. Ya. Nah, kalau di sini 1S, ini kulit kedua ada di sini, kulit ketiga mungkin lebih di sini, kulit keempat, kulit kelima lebih jauh lagi. Ya. Saya bayangkan, misalkan di sini oksigen, orbitalnya ada ini anggap saja langsung kulit kedua ya. Kulit 1S misalnya, kulit 1, kulit 2. Ini orbital S, kulit 1, kulit 2. Nah, kulit ketiga agak begini. Ya. Kalau tellurium orbital S-nya, kulit pertama mungkin di sini, kulit kedua sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini. Ya. Bisa dibayangkan berapa elektron di sini itu sangat jauh daripada ini. Ya, diperkirakan itulah yang menyebabkan tidak terjadi hibridisasi. Karena valensinya terlalu jauh dari ini, sehingga tidak terlalu bisa dikendalikan. Itu VSEPR ya. Terus nyambung ke bond order sekarang ya. Bond order ini sebenarnya sudah masuk ke pembahasan teori orbital molekul. Jadi bukan lagi teori ikatan valensi. Kalau tadi teori ikatan valensi, ikatan terbentuk hanya merupakan tumpang tindih dari elektron valensi. Kalau teori orbital molekul,
Teori orbital molekul, ikatan ini itu sebenarnya tidak berbicara tentang ikatan sebenarnya. Teori orbital molekul itu berbicara tentang terbentuknya suatu orbital baru yang namanya orbital molekul ketika atom-atom itu saling mendekati satu sama lain. Yang tadinya awalnya atom itu memiliki orbital atom, misalkan orbital atom ini ya, 1s, 2s, dan lain sebagainya. Anggap saja ini oksigen lagi ya. Oksigen lagi, P, X, P, Y, P, Z. Dia membentuk ikatan dengan atom oksigen yang lain. Atom. Di sini ada orbital 1s, 2s. Ini O tapi atom. Ya. Ketika atom-atom O ini mendekati satu sama lain, itu terjadi tumpang tindih orbital. Itu terjadi pada semua orbital, baik orbital valensi maupun orbital kulit dalam. Pada sudah nggak fokus kayaknya ini. Baik orbital valensi maupun orbital kulit dalam. Kalau TI kata di ikatan valensi tadi, tumpang tindih hanya pada orbital valensi. Nah, pembentukan orbital dalam teori orbital molekul setiap kali itu terjadi terutama pada orbital-orbital yang energinya hampir sama atau sama. Jadi misalkan tumpang tindih yang paling besar kemungkinannya 1s ya dengan 1s. Apakah tidak bisa 1s dengan 2s? Bisa juga, tapi mungkin hanya presentasinya hanya sedikit. Ya namanya tumpang tindih seperti yang tadi sampaikan, saya hanya ada dua kemungkinan. Tumpang tindihnya konstruktif atau destruktif. Ya. Tumpang tindih konstruktif akan bentuk orbital baru yang namanya orbital bonding. Tumpang tindih destruktif akan bentuk orbital molekul baru namanya orbital antibonding. Kalau sigma, maka bondingnya tidak ada starnya, antibonding ada starnya. Ini juga berlaku pada orbital 2s. P ini bentuk orbital yang namanya orbital P. Nah, tumpang tindih orbital. Nah, setiap orbital atom, kalau dua orbital atom itu interferensi membentuk orbital molekul baru, jumlahnya akan tetap sama. Jadi kalau tadinya dua orbital atom, nanti hasilnya dua orbital molekul. Demikian juga 2s dengan 2s, dia akan membentuk dua orbital lagi, sigma dan sigma star. Kemudian orbital P ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan bentuk orbital 6 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini namanya sigma star, yang ini P star, yang ini P. Penyebutannya kenapa ini sigma, kenapa ini P itu sama seperti yang tadi. Ketika dilihat dari tumbuh antar inti, kalau bentuknya seperti S, maka namanya sigma. Kalau bentuknya seperti orbital P, namanya orbital P. Nah, gitu ya. Setelah terbentuk orbital molekul yang baru, orbital atomnya lenyap ya. Orbital atom lenyap.
Nah, terus kemudian baru mulai mengisi elektronnya. Elektronnya oksigen ada berapa? Berapa ini? 8. 8 karena O-nya 2 maka semuanya 16. Itu harus masuk semua. Masuknya seperti proses pengisian elektron, aturannya sama dengan aturan Auer. Ya, masuk ke tingkat energi yang paling rendah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini. Di mana? Duanya di sini apa di sini 1? Aturan pengisiannya kalau ada tingkat orbital, tingkat energinya sama, maka elektron akan memasuki satu terlebih dahulu. Ya, di satu di sini sudah 16 habis. Berarti yang di sini tidak ditempati S. Sekarang hitung bond order. Bond order sama dengan jumlah elektron bonding dikurangi jumlah elektron anti bonding dibagi 2. Sekarang ini bonding anti bonding, ini bonding anti, ini bonding anti. Ya. Elektronnya berapa yang bonding? 2, 4, 6, 8, 10. 10 yang anti bonding berapa? 2, 4, 5, 6. 6 ya. Dibagi 2 sama dengan 2. Jadi bond order dari molekul oksigen itu adalah 2. Maksudnya apa? Ikatan, jumlah ikatan pada molekul oksigen itu adalah rangkap 2. Jadi bond order itu adalah rangkapnya ikatan. Kalau bond ordernya 1 berarti ikatannya tunggal. Kalau bond ordernya 3 berarti ikatannya rangkap 3. Kayak N gitu ya. Ini kan bond ordernya 3 nih. Kalau bond ordernya 0 berarti bagaimana? Tidak berikatan, tidak punya ikatan karena 0 ya. Artinya molekul itu tidak eksis di alam ya. Tidak ada dia. Itu. Kalau di video ada bond order setengah, gitu ya. Yaitu walaupun ikatannya tidak penuh, tapi masih ada interaksi. Sehingga molekulnya itu di alam ini ada, tapi mungkin stabilitasnya tidak terlalu baik. Itu ya. Kan kalian tahu kalau ikatan tunggal, ganda, sama rangkap 3 itu kekuatan ikatannya beda kan? Ya. Sampai situ maka pembahasannya sudah selesai semua ya. Bond Oppenheimer sudah, VSE, PR sudah, apalagi bond order juga sudah. Ya, sudah terjawab semua pertanyaannya? Ada yang belum terjawab? Sudah lupa. Yang tanya juga sudah lupa apa pertanyaannya. Iya. Jam berapa sih ini? Belum, masih jam 11.06 loh. Saya kira sudah mau azan aja. Lah ya itu, jam 11.15 sudah azan itu ya. Padahal kuliah kita sampai jam 11.30. Iya betul ya, 11.30 ya mestinya. Iya. Ya, insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab. Kalau belum terjawab, nanti bisa ditanyakan lagi di sesi berikutnya. Ya, insya Allah semua sudah tercover sih sebenarnya. Bagaimana menentukan perhitungan orde ikatan sudah. Menentukan nilai dari antibonding elektron. Nilai apanya?
Di sini di penentuan bond order ini tidak ada nilai energinya, hanya kualitatif saja, mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi. Ya, kalau dia dibentuk dari orbital yang asalnya energinya memang lebih rendah, iya, hasilnya akan menjadi lebih rendah. Kalau dia dibentuk dari orbital atom yang tadinya energinya itu lebih tinggi, ya tingkat energinya jadi lebih tinggi. Seiring saja itu. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa orbital bonding energinya lebih rendah daripada orbital anti bonding? Ada yang bertanya begitu? Iya, ada. Bonding anti bonding. Sebenarnya saya sudah menjelaskan di kelas lain. Nanti nanti coba dicek ya. Jadi intinya begini. Suatu orbital tumpang tindih itu tadi ya. Kan bonding anti bonding ini kan karena akibat tumpang tindih ya. Kalau yang bonding ini akibat tumpang tindih konstruktif. Konstruktif itu bisa fase naik ketemu fase naik. Nah, nantinya menjadi naik yang lebih tinggi ya. Atau lagi turun sama ketemu yang turun. Nanti menjadi turun yang lebih besar. Sementara anti bonding itu fasanya beda ketemu. Ya. Akhirnya hasilnya hilang. Ya. Hilang itu artinya fungsi gelombangnya hilang. Artinya tidak ditemukan elektron di daerah ini. Kan gitu ya. Kalau di sini ditemukan probabilitas elektron ditemukan tinggi sekali. Yang sini juga sama. Walaupun ini mungkin tandanya yang satu positif negatif gitu ya. Kalau ini hilang. Hilang itu artinya itu adalah suatu simpul gelombang ya atau node. Jadi kalau ini hasilnya nanti hasilnya kan yang tengah ya. Orbitalnya menjadi utuh begini. Kalau ini hasilnya nanti hilang dia jadi begini. Nah, anti bonding itu begini bentuk orbitalnya. Kalau bonding begini. Jadi ini tidak ada simpulnya, yang ini ada simpulnya. Dulu mungkin waktu pembahasan energi dari partikel di dalam kotak. Masih ingat? Energi dari partikel di dalam kotak. Kalau nggak salah bersama Bu Lili mungkin. Kelasnya. Itu kan fungsi gelombangnya itu hanya bisa kalau nggak begini kan gitu ya. Nggak bisa lebih kan, nggak bisa keluar. Atau yang paling bagus itu yang begini. Nah, mungkin begini. Kok nggak lurus ya. Terus yang satunya, kalau tingkat energinya lebih tinggi, itu fungsinya begini, ya. Nah, artinya nodal plane-nya ini menjadi semakin banyak, ya. Jadi semakin banyak nodal plane, itu energinya lebih tinggi dibandingkan fungsi gelombang yang nodal plane-nya lebih sedikit. Ya, jadi ini kenapa bonding energinya lebih rendah daripada anti bonding. Kalau ini kan logikanya sudah kamu pelajari lah, ya. Pada pertemuan awal dulu itu. Saya pikir itu sudah sangat mewakili, insya Allah. Ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, kita bahas pada pertemuan yang lain saja. Tidak ada pertanyaan ya? Ya. Kalau tidak ada, maka perkuliahan ini saya akhiri sampai sini dulu. Saya tidak menduga ya bisa membahas 3 itu dalam waktu 1 jam. Tidak menduga. Makanya cepet-cepetan tadi bahasnya. Ya. Ya, yang penting nanti semoga bisa dipahami.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.